Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan mata pelajaran saya, komputer dan jaringan dasar untuk kelas 10 TKJ. Baik, di sini saya akan membahas tentang komputer dan jaringan dasar. Sebelum memasuki mata pelajaran, baiknya kalian simak dan tonton video ini sampai dengan selesai. Dan untuk absen siswa, diharapkan siswa-siswi SMK Pariwisata memberikan absen melalui WhatsApp atau Google Classroom. Bisa kalian mengirim file foto, kirim ke WhatsApp atau Google Classroom. Dan jangan lupa juga buku tulis kalian disiapkan atau LKS, biar kalian menonton sambil menyimak buku LKS kelas 10 komputer dan jaringan 1. Nah, di sini saya akan membahas tentang bab 1 K3LH di lingkungan kerja. Kompetensi dasarnya menerapkan K3LH disesuaikan dengan lingkungan kerja. Kompetensi dasar kedua, melaksanakan K3LH di lingkungan kerja. Nah, itu untuk kompetensi dasarnya. Oke, lanjut komputer. Di sini ada komputer, jaringan komputer. Komputer adalah perangkat yang digunakan untuk mengolah data, dapat digunakan untuk mempermudah pekerjaan manusia. Jadi komputer itu membantu pekerjaan manusia agar lebih mudah. Contoh, yang dulu kita selalu menggunakan mesin tik secara manual dan memboroskan kertas. Nah, di sini kita bisa menggunakan komputer untuk mengetikkan dan pengeditan. Jadi kalaupun salah, kita bisa edit ulang. Ini komputer sendiri. Jaringan adalah beberapa komputer yang saling terhubung satu sama lain untuk saling bertukar data maupun informasi. Jaringan beberapa komputer yang saling terhubung satu sama lain untuk saling bertukar data maupun informasi. Contohnya seperti apa? Berkomunikasi. Nah, sekarang lagi tren pembelajaran melalui Zoom atau Google Meet. Nah, kalian bisa bertukar informasi atau data melalui video bersama teman-teman atau sama guru. Itu salah satunya. Jaringan komputer merupakan gabungan dari beberapa yang saling terhubung satu sama lain secara sebuah jaringan, yaitu harus ada lebih dari satu komputer. Jadi jaringan komputer itu harus lebih dari satu dan harus mempunyai jaringan. Jaringan seperti apa? Entah itu wireless, entah itu LAN, itu salah satunya contohnya. Oke, lanjut. Menerapkan kesehatan, keselamatan, keamanan kerja, dan lingkungan hidup, atau biasa disebut K3LH. Menerapkan kesehatan, keselamatan, keamanan kerja, dan lingkungan hidup K3LH dalam bidang komputer dan jaringan. Jadi kita sebelum masuk lebih dalam tentang komputer dan jaringan, di sini kita membahas tentang K3LH-nya dulu. Apa itu K3LH? Menerapkan kesehatan, keselamatan, keamanan kerja, dan lingkungan hidup. Jadi harus diterapkan tentang kesehatannya, keselamatan, keamanan kerja, dan lingkungan. Kesehatan buat siapa? Buat orang yang bekerja. Keselamatan buat siapa? Buat kita. Keamanan kerja buat siapa? Buat kita juga. Lingkungan itu termasuk kita dan orang lain. Itu salah satunya K3LH. Tujuan pembelajaran di sini dapat memahami prinsip dari K3LH. 2. Dapat memahami prosedur dari K3LH. 3. Dapat mengimplementasikan prinsip K3LH dalam lingkungan kerja
bidang IT maupun komputer. Ini tujuan pembelajarannya. Apa itu K3LH? Kalau kalian tahu tentang apa itu tentang K3LH, bisa di komen di bawah atau kirim jawabannya melalui WhatsApp. Oke, K3LH itu apa? K3LH itu merupakan program mengenai aturan atau standar dari kesehatan, keselamatan, dan keamanan kerja dalam lingkungan kerja. Contohnya, K3LH dalam lingkungan kerja, pabrik, industri, komputer, dan masih banyak lagi bidang kerja lainnya. Itu prosedur ya, itu contoh K3LH sendiri. Tujuan dari K3LH. Nah, itu tadi apa itu K3LH, bisa kalian catat di buku atau disimak videonya sampai benar-benar kalian paham. Kalau kalian mau bertanya, bisa langsung melalui WhatsApp, bisa melalui Google Class, kita sharing dan diskusi melalui platform itu. Tujuan dari K3LH, komputer dan jaringan. Ini tujuannya, ada tujuannya juga ternyata. Nah, tujuannya kita bahas juga. Menjaga kesehatan seorang saat dan sesudah melakukan kerja. Nah, ini bisa kalian lihat di sini. Menjaga kesehatan seorang saat dan sesudah melakukan kerja. Itu tujuan dari K3LH, komputer dan jaringan. 2. Memberikan keamanan pada seseorang ketika berada pada lingkungan kerja. 3. Melindungi seseorang atas hak keselamatan dalam melakukan pekerjaan. Terakhir, 4. Menjamin keselamatan pekerja atau pengguna lain yang berada di lingkungan kerja yang sama. Oke, itu tujuan dari K3LH. Kita lanjut. Etika dan moral menggunakan perangkat teknologi. Jadi, kita menggunakan perangkat teknologi itu ada etikanya. Etika merupakan ajaran tentang baik buruknya sikap atau perilaku seseorang. Nah, kalau memang di slide-nya nggak ada, kalian buka di halaman 6. Di situ ada etika dan moral menggunakan perangkat teknologi. Sedangkan moral adalah segi kejiwaan yang berkaitan dengan sikap dan perilaku seseorang. Jadi, etika sangat berhubungan erat dengan moral. Etika dan moral harus diterapkan dalam beberapa aspek kehidupan, termasuk dalam penggunaan perangkat teknologi, informasi, dan komunikasi. Itu salah satunya. Nah, di sini ada 4 poin dari etika dan moral menggunakan perangkat teknologi. Yang pertama yaitu hak cipta perangkat lunak. Kedua, menghargai karya orang lain. 3. Illegal copy. 4. Memodifikasi program orang lain. Ini salah satu contohnya. Nah, hak cipta perangkat lunak. Di sini ada sejarahnya juga. Pada bulan Juli 2003, pemerintah Indonesia melalui Departemen Kehakiman mengeluarkan Undang-Undang Hak Cipta atas perangkat lunak atau software komputer. Dengan dibuatnya undang-undang tersebut, para produsen software merasa puas atas perlindungan yang diberikan pihak pemerintah Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, Pasal 1 Ayat 1. Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta dan penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberi izin untuk hal tersebut dengan tidak melanggar peraturan perundangan yang berlaku. Jadi ada hak ciptanya tuh. Jadi di Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak cipta pasal 1 ayat 1. Boleh kalau memang kalian mau memperdalam cari informasinya tentang itu. Yang tadi poin kedua, menghargai karya orang lain. Seandainya Anda membuat sebuah karya yang sangat bermanfaat bagi kebutuhan orang banyak dan Anda merasa bahwa karya tersebut belum pernah dibuat orang lain,
sebelumnya. Misalnya Anda membuat sebuah karangan buku cerita anak-anak, dan buku ini sangat diperlukan bagi perkembangan intelektual anak-anak Indonesia. Nah, itu bisa digunakan menggunakan tentang undang-undang tentang hak cipta. Membeli dan menggunakan perangkat lunak yang asli sekalipun harus membayar dengan harga yang lebih besar. Itu menghargai ya, jadi kita beli software dengan harga yang mahal, jadi sama dengan menghargai karya orang lain. Tidak menambah atau mengurangi perangkat lunak yang diciptakan oleh orang lain. Yang C, tidak menyalahgunakan perangkat lunak tersebut dalam dunia kriminal. Jadi kita menggunakan perangkat itu digunakan sebaik mungkin. 3. Illegal copy, mengcopy atau menyalin isi software dari media penyimpanan. Nah, jadi ini banyak sekali nih orang yang membajak software, mengcopy, memperbanyak, diperjualbelikan, padahal itu tidak ada izin dari yang punya perangkatnya, perangkat lunak softwarenya. Yang paling sering biasanya apa? Nah, yang ini yang pertama, program sistem operasi Windows, terus program antivirus, program desain grafis, program Microsoft Office, program permainan atau games, dan lain-lain. Itu salah satu contoh illegal copy. Yang terakhir, memodifikasi program orang lain. Modifikasi program software yang dibuat orang lain atau suatu perusahaan adalah perbuatan ilegal di Indonesia. Praktik modifikasi dimaksudkan hanya sekedar membedakan dengan program aslinya. Namun, praktik ini tidak sah dan merupakan hasil salinan program software asli disertai dengan penambahan atau pengurangan pada software tersebut. Itu untuk memodifikasi program orang lain. Pak, boleh nggak kita merubah software orang lain ke develop ulang? Boleh, tapi software apa dulu? Kalau memang open source, itu boleh. Seperti itu ya. Oke, lanjut ke faktor K3LH. Nah, di sini ada prinsip-prinsip K3LH dalam penggunaan komputer. Kalau kalian bisa perhatikan posisi duduk yang benar. Bagian atas saya setinggi dengan mata atau di bawahnya sedikit. Jaga kepala agar dapat melihat lurus ke depan. Sini, nyamankan pundak Anda, atur sandaran visi agar nyaman. Jaga agar paha Anda disokong dengan rata oleh kursi, kira-kira sejajar dengan lantai. Ini maksudnya bisa kalian baca atau lihat gambar tersebut. Terus ada 3 poin dari sini, dari gambar tersebut. Mengatur pencahayaan ruangan, menempatkan lampu dekat monitor untuk menghilangkan dampak negatif dari lampu neon yang memiliki tingkat kedip flicker rate tinggi. 3. Menggunakan filter screen untuk meminimalisir cahaya yang menyilaukan dari tampilan layar monitor. Seperti itu. Jadi di monitor kalau pernah kalian lihat, depannya ada filter lagi, nah itu buat mengurangi cahaya masuk langsung ke mata kita. Oke. Sekarang kita lanjut beberapa bagian dari komputer yang perlu diperhatikan untuk menjaga kesehatan dan keselamatan kerja. Di sini ada monitor. Beberapa hal yang harus diperhatikan dari monitor untuk mengurangi keluhan pada mata sebagai berikut. Nah, ini untuk mengurangi keletihan mata kita terhadap monitor. Meletakkan monitor di ruangan sehingga pancaran layar monitor tidak dapat memantulkan sumber cahaya lain. Tuh, yang pertama. Yang kedua, meletakkan monitor lebih rendah dari garis horizontal mata agar posisi badan tidak menunduk. Yang ketiga, mengatur ketajaman
dan kecerahan warna pada monitor agar tidak terlalu terang atau terlalu gelap. Yang ketiga, yang keempat, menggunakan filter screen untuk mereduksi cahaya tadi itu. Jadi fungsinya filter di depan monitor itu untuk mengurangi cahaya dari monitor ke mata kita langsung. Yang terakhir, mengedipkan mata terlalu sering yang bertujuan menjaga agar tidak kering. Untuk menjaga kesehatan mata kita harus sering-sering memandang jarak jauh di luar ruangan. Jadi jangan kita melek terus depan monitor tapi kita nggak ngedip-ngedip, itu bahaya. Jangan sampai kekurangan cairan pada mata kita. Tadi yang A yang monitor, yang sekarang B, CPU, Central Processing Unit. Bagian perangkat CPU tidak boleh bersentuhan langsung dengan tangan dengan keadaan basah, karena aliran listrik yang ada pada CPU dapat menyetrum. Jadi kalau kalian basah-basah, jangan coba-coba untuk megang CPU. Tahu CPU itu yang kotak di komputer, ada monitor, ada CPU. Nah yang kotak gede itu salah satunya. Kalau memang ada CPU-nya berarti itu komputernya desktop. Ada cuma di dalam monitornya langsung. Yang C, kabel komputer. Kabel komputer harus terhindar dari percikan air. Hal ini dikarenakan dapat menyebabkan konsleting. Konsleting mengakibatkan hubungan arus listrik sehingga menyebabkan kebakaran. Itu kabel komputer. Keyboard. Kalian keyboard. Nah, kalian bisa perhatikan gambar tersebut. Posisi keyboard merupakan salah satu faktor penyebab nyeri otot dan persendian. Sebagai contoh, penggunaan jari-jari tertentu saja dalam waktu yang lama. Hal ini terjadi terutama apabila sedang mengoperasikan komputer dalam waktu yang lama. Untuk itu kita harus melatih penempatan jari kita. Teknik keyboard fingering. Bisa dilihat gambar-gambarnya, right, wrong. Jadi yang salah, yang benar. Kau perhatiin itu. Mana yang benar, mana yang salah. Gambarnya seperti itu. Pada keyboard, agar meminimalisir kelelahan jari. Selain itu kita harus menghindari tertumpahnya air pada keyboard, karena hal ini mengakibatkan keyboard rusak dalam rentang waktu yang tidak lama. Terakhir, posisi terbaik di depan komputer. Yang pertama, jangan jauhkan siku dari badan. Hal ini dapat mengurangi tegangan otot, bahu, serta pundak. Yang B, jaga sudut 90 derajat antara lengan atas dan bawah. C, pergelangan dan lengan harus lurus. Carilah alat yang membantu menyangga pergelangan tangan di dekat keyboard untuk menjaga kelurusan lengan. Terakhir, kepala lurus dengan mata menghadap monitor pada jarak plus 0,5 meter. Jarak minimum yang masih bisa ditoleransi plus 30 cm. Itu salah satunya. Ini bisa kalian perhatikan untuk menggunakan keyboard. Ini yang salah, ini yang benar. Duduk juga sama. Kalau kalian perhatikan gambar di sini, yang merah-merah ini berarti salah. Yang betul yang ini. Oke, kita lanjut ke posisi duduk. Wah, nah ini posisi duduk yang salah. Kalau kalian perhatikan, ini udah salah banget lah gitu ya. Tuh, kamu bisa perhatikan. Ini salah ya. Salah semua itu. Yang suka main komputer atau main handphone seperti ini salah satu yang salah. Seperti itu. Contohnya, ini seperti ini, lebih seperti silat. Ini posisi duduk yang salah. Ini 1, 2, 3.
789. Yang terakhir, kita perhatikan ini yang salah. Seperti itu. Oke, masuk kita ke manfaat. Manfaat K3H. Ini ada manfaatnya, kita belajar tentang K3H. Melindungi tenaga kerja atas hak keselamatannya dalam melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan produksi dan produktivitas nasional. Menjamin keselamatan setiap orang lain yang berada di tempat kerja. Memelihara sumber produksi agar dapat digunakan secara aman dan efisien. Menjaga